Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shodiqul wa'dil amin. Allahumma altuf bina fi taisir kulli asir fa inna taisir kulli asir alaika yasir wa as'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma adhillana tahta dhilli arshika yawma la dhilla illa dhilluka wa la baqiya illa wajhuka waskina min haudi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam surbatan hani'atan mari'atan la tadma'u ba'daha abada wa as'alukal jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fa'lin aw amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fa'lin aw amalin. Allahumma inni aqamtu nafsi ta'ta hadal mizabil Muhammadi amin hakirun dalilan mudniban mustasbian fayasir lana an wa tajaliyatikal ilahiyati wa asrari malaikatikal qudsiyati wa himami awliyaikar rabbaniyah wa fuyudati habibikal muhammadiyah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfaralahum rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Amma ba'du, al-mukarramun, para ulama wa zu'ama, al-asatid wal asatidah, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama malam hari ini dapat hadir di majlis ilmu dalam rangka pengajian syahriahan yang dihubungkan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini menjadi dorongan dan wasilah untuk turunnya rahmat Allah, maghfirah Allah, dan mudah-mudahan di malam ini kita semua mendapat tambahan ilmu nafi, ilmu manfaat untuk meningkatkan keimanan, keyakinan, ketauhidan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga melalui kegiatan maulid ini kita semua dipanjangkan umur dengan sehatnya, digampangkan segala urusan, dihasilkan tujuan ridho Allah, dibarokahkan hidup dan kehidupan, dan tidak lupa tentunya mudah-mudahan dzurriyyah anak cucu kita mudah-mudahan dijadikan Allah sebagai hamba-hamba Allah yang solih dan solihah. Rahmat dan salam kita sanjungkan ke hadirat beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada semua keluarga dan sahabatnya, ulama mutaqaddimin wal ulama ul mutaakhirin, ulama salaf, ulama khalaf. Tentunya tidak lupa kita semua sebagai hamba Allah yang menjadi umatnya. Mudah-mudahan kita semua di dunia ini dapat tamasuk, megang teguh akan segala aturannya, melaksanakan segala titahnya, menjauhi segala yang dilarangnya. Di akhirat nanti mudah-mudahan kita semua
termasuk hamba Allah yang mutaba'ah padanya juga diberikan syafaatul amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, tentunya mudah-mudahan di malam ini kita semua mendapatkan anugerah rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk menerima, untuk mendapatkan tambahan-tambahan keilmuan, bekal kita untuk beribadat, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, kalau kita kadang ada yang bertanya, apa sih hukumnya mauludan atau maulidan, atau kita menyebutkan muludan. Muludan atau maulidan belum ada hukumnya, karena hukum itu bukan pada jenis atau pada sesuatu, tapi adanya hukum setelah ada sifat yang berkenaan dengan hal tersebut. Seperti kita punya kursi, apa hukumnya kursi? Belum ada hukumnya. Kalau kursi dipakai baca Quran menjadi kebaikan, apa menjadi suatu kesunahan atau kewajiban, dan seterusnya. Apa hukumnya mauludan? Belum ada hukumnya. Nanti setelah pelaksanaan atau kegiatan mauludan dilaksanakan apa di dalamnya. Kalau di dalamnya ada satu kegiatan yang hukumnya wajib, berarti mauludan itu punya hukum wajib. Apabila acara mauludan di dalamnya ada kemaksiatan, berarti mauludan jadi maksiat gitu. Kalau dilihat dari sudut pandang harfiah atau kalimat, maulud itu mauludun isim maf'ul, yang dilahirkan, mauludun. Kalau maulid, maulidun isim zaman dan isim makan, tempat dan waktu dilahirnya beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu pada tahun 2005 tempat kelahiran baginda Nabi masih ada rumah kelahiran Nabi. Sekarang itu sudah disulap menjadi gedung perpustakaan. Jadi satu demi satu sejarah Islam sedikit-sedikit dikikis. Jabal yang ada di samping Masjid Haram sudah tidak ada. Sumur Bi'rut Tua yang ketika Rasulullah dari luar kota Makkah mau masuk negeri Makkah, mau masuk kota Makkah, mau masuk Masjid Haram, sering beliau mandi dulu di Bi'rut Tua. Sekarang tidak ada lagi. Jadi tempat-tempat yang bersejarah banyak yang telah dihapuskan. Maulid Nabi, tempat kelahiran Nabi, kenapa sekarang dijadikan gedung perpustakaan? Katanya itu membuat manusia jadi musyrik, katanya. Apa sebabnya? Menurut para Wahabi waktu itu, karena orang-orang Arab atau luar Arab, orang ajam, sering ada yang sholat menghadap rumah Nabi, katanya. Wah, tidak ada sebenarnya. Tidak ada orang yang sembahyang menghadap rumah Nabi ini. Yang jelas sedikit-sedikit bangunan-bangunan yang tempat-tempat bersejarah
mulai dikikis dengan dalih menjadi bahan kemusyrikan gitu. Jadi kalau kita tidak percaya dengan maulud atau tidak menghargai maulud, berarti tidak menghargai Nabi yang dilahirkan. Kalau kita tidak menghormati atau tidak mengendahkan maulid, berarti tidak percaya atau tidak mengendahkan tempat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memang pada hari ini udah tidak ada yang mengingatkan lagi karena tempatnya udah tidak ada lagi. Tapi beberapa orang mungkin yang tahu sejarah mau melihat di mana dulu baginda Nabi dilahirkan. Di tempatnya kita sa'i, sofa Marwah, selesai di Marwah, terus kita gunting rambut, keluar ke arah kiri, ya. Di sana ada toilet banyak, terus ada lapangan, terus sedikit ke sebelah baratnya di sana ada bangunan yang sekarang bangunan menjadi bangunan tempat buku-buku, tempat kitab-kitab di sana. Yang dibagikan kitab apa? Kitab yang seperti mengharamkan maulid Nabi, mengharamkan perayaan Isra Mi'raj, dibagi-bagi untuk dibaca oleh dunia. Bapak yang saya hormati, untuk kita yang memang megang perjalanan kelompok salaf Ahlus Sunnah, salaf Ahlus Sunnah, maka peringatan Maulid ini kayaknya insya Allah tidak akan hapus sampai kapan. Seperti ziarah Nabi yang pada saat baginda Nabi masih ada, sering Rasulullah berziarah ke makom makbaroh Baqi. Dalam riwayatnya seringnya Rasulullah jarahnya bukan siang hari tapi di malam hari, 2/3 malam sering Rasulullah berziarah kubur di Baqi. Ketika Rasulullah berziarah, banyak sahabat yang ikut berziarah. Apa yang dilaksanakan Rasul di sana? Pertama, ya seperti kita yang dianjurkan, kita ucapan salam ke ahli kubur, lalu berdoa, mendoakan ahli kubur. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, ucapan salam bagi ahli kubur, apakah ahli kubur mendengarkan? Rasulullah menjawab, pendengaran ahli kubur lebih jelas ketimbang pendengaran kita yang ada di alam dunia. Pendengaran alam kubur, dalam kubur tidak mengenal tempat dan jarak, dekat atau jauh, ahli kubur mendengar. Kita berdoa di sini, ahli kubur di sana di Kalimantan mendengar. Tapi kalau kita sama-sama di dalam mulki dalam syahadah ini, karena jarak yang jauh udah tidak didengar lagi. Di ziarah kubur, Rasulullah juga suka ziarah kubur. Yang sekarang Bapak-bapak yang saya hormati, ziarah kubur selalu dijadikan tumpuan ceritaan, cercaan bagi yang ziarah, kemusyrikan, kemurtadan, kharafah dan sebagainya. Bapak yang saya hormati, khususnya pada bulan Maulid banyak sekali kegiatan ziarah kubur, Wali Songo sampai kemana gitu. Itu jangan sampai ziarah kubur menjadi bahan syirik, bahan kemusyrikan. Perlu sedikit saya menyampaikan, ziarah kubur kita harus punya niat yang khusus, niat yang baik. Sebaiknya mau kita ziarah kubur Wali Songo umpamanya, atau ke wali-wali mana saja, sebelum ziarah sebaiknya 1-2 hari kita berpuasa.
Jadi berangkat ziarah kita sambil berpuasa, itu utamanya seperti itu. Terus kita berangkat ziarah kubur, awalnya keberangkatan dari rumah kita udah niat. Apa tujuan kita ziarah kubur? Satu, tabarukan. Kita mengambil barokah dengan tempat yang telah digunakan, dimanfaatkan oleh para aulia Allah untuk beribadah di sana. Kita beribadah, kita baca Fatihah, baca Quran dan sebagainya, atau kita sholat di sana di tempat yang dulu dipakai ibadah oleh para kekasih-kekasih Allah, para muqarrabin yang mendekat atau takurub terus pada Allah Subhanahu wa taala. Satu, ambil barokah. Dan keduanya, kita ziarah itu untuk melihat, dan nantinya kita barangkali ada ahwal aulia yang dapat kita lakukan. Maka ketika kita ziarah sampai di tempat ziarah, yang pertama kita belum beli apa-apa, beli dulu buku riwayat singkat ahli makbaroh wali apa di sana. Apa Syekh Safiriyatullah, apa Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, apa Syekh Hasanuddin Banten. Begitu datang ke tempat ziarah, maka beli dulu buku, lalu baca buku riwayat singkat Syekh Abdul Muhyi di Pamijahan. Begitu kita turun dari mobil, di sana banyak jualan buku-buku, baca dulu. Kok bisa Syekh Abdul Muhyi jadi wali? Dari mana awal perjalanannya? Kita baca. Barangkali ada beberapa ahwal aulia yang dapat kita lakukan. Yang di sana di Pamijahan ada tempat beda dengan tempat-tempat lain. Ada pengumuman atau di sana ada plan menurut adat dari tempat ini sampai tempat yang ditentukan tidak boleh merokok. Dari mulai kaca-kaca masuk ke Pamijahan, di sana sampai ada gardu dekat musola lagi, itu tidak boleh merokok menurut adat. Kenapa? Dibaca sejarah. Kenapa kok jadi diharamkan atau dilarang merokok? Karena Syekh Abdul Muhyi di perjalanan lagi melaksanakan tugas. Kalau dengan bahasa kita bermusabaqah, berlomba dengan yang lain, Syekh Abdul Muhyi katanya melilit daun atau daun kawung ya, untuk merokok. Kira-kira beberapa menit atau detik di sana, Syekh Abdul Muhyi ketinggalan karena tadi diselang di perjalanan merokok. Ada itu secara dohir. Maka jadi riwayat tidak merokok di sana. Di sini mah boleh kalinya. Di sana di tempat menurut adat di sana juga. Bukan menurut syara, bukan menurut akal, tapi hanya menurut adat tidak boleh merokok. Dulu katanya tapi itu cerita rakyatnya. Ada yang mencoba atau nakal merokok di sana. Katanya bibirnya jadi ulet gitu. Ulet berbulu katanya bibirnya. Itu cerita, tapi saya nggak melihat. Nggak juga menemukan catatan-catatannya. Tapi menurut adat kalau ke sana jarang ya diikuti aja dah. Aturan tidak lama dari kaca-kaca sampai gardu sebelah sana. Yang dimaksud apa? Kita berjalan menghadap Allah, jangan leha-leha, semangat. Jangan tertunda. Dzikir jangan tertunda. Baca Quran jangan tertunda. Dulu pernah kita punya kajian Al-Quran, tahu 2 atau 3 surat yang telah kita baca tertunda, nanti ketemu lagi bulan puasa. Itu namanya tertunda.
Nah, seperti saya Wahid tadi tertunda perjalanan sehingga dikalahkan orang. Nah, maka harus kontinu atau dawam perjalanan ibadah. Pak yang saya hormati, ketika kita datang ke tempat ziarah, begitu kita datang, kita disambut dengan dua rombongan penyambut tamu, seperti kita datang ke tempat pesta perkawinan. Di sana ada yang menyambut kedatangan besan. Kita sebagai besannya datang ke sana. Di sana satu rombongan ibu-ibu, satu jajar bapak-bapak. Jangan salah, bapak-bapak jangan bersalaman dengan ibu-ibu ya. Tapi dulu mah tidak diatur ya. Sekarang mah banyak yang dipisah, ibu-ibu sebelah, bapak-bapak sebelah, sehingga tidak salah bersalaman. Nah, sekarang dulu mah ya, bapak-bapak dengan ibu-ibu ya, bebas gitu ya. Sekarang juga masih ada gitu. Kita datang ke tempat makbaroh, pada hakikatnya atau baca dengan nalar kita, bahwa ketika datang kita ke tempat makbaroh itu, kalau di pemijahan ke terminal, turun dari bis kita datang ke terminal, kita disambut dua rombongan. Satu rombongan dulmania, setan, iblis, ifrit, genderuwo, yang menyambut kedatangan kita. Yang kedua, kelompok ruhaniyin atau para malaikat yang menyambut kita. Kita disambut dengan rombongan yang mana? Untuk kembali pada pribadi kita. Kalau keberangkatan jarah kita, zikrullah di perjalanannya selalu dzikir dari Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah, ziarah dengan tafakur, ziarah dengan merokobah, dengan misalnya insyaallah turun dari bis kita disambut dengan ruhaniyin dan malaikat, selalu diarahkan untuk tambah takorub pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita keberangkatannya dalam keadaan goplah, tidak zikrullah, maka khawatir kita disambut dengan ifrit, juri, jin, setan, genderuwo. Di sana diarahkan biar tambah musyrik di kuburan, tambah musyrik dengan aulia, tambah musyrik dengan bahasa-bahasa, doa-doa dan sebagainya, tambah musyrik dengan arahan Ki Kuncen. Kuncen kan kadang-kadang bahasanya luar biasa. Mbak, ini cucu dari Kerawang, ini cucu dari Bekasi, ini cucu dari Cikarang, datang untuk menyampaikan tujuan ini, tolong dikabulkan. Pada Mbak di sana itu musyrik dari kata-katanya juga. Nanti kita kalau perjalanannya, keberangkatannya kita goplah, insya Allah di makmaroh aulia malah ditambah musyrik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya menghormati, malam ini kita mengadakan acara peringatan takdim pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seyogianya dan sepantasnya kita sebagai umat Rasulullah takdim mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Nabi, Rasul, ulul azmi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, jauh sebelum Rasulullah lahir, beliau udah menunggu, berdoa pada Allah akan kedatangannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Ibrahim membangun kembali Ka'bah yang telah roboh, Ka'bah yang telah rusak, yang pada zaman Nabi Ibrahim, sebelum Nabi Ibrahim tinggal sadirwa, tinggal pondasinya Ka'bah, lalu dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dengan putra Nabi Ismail alaihis salam. Pembangunannya ada unik yang sampai sekarang diabadikan ceritanya. Membangun ketinggian 12 meter, sedangkan di Arab tidak ada pohon bambu, tidak ada kayu di Mekah, tidak ada pelapa kurma pun tidak ada di Mekah. Jadi yang ada batu hitam, gurun pasir. Sedangkan bangunan ketinggian 12 meter. Nabi Ibrahim berpikir,
Bagaimana caranya? Ini untuk mengangkat material dengan ketinggian 12 meter. Maka Allah menakdirkan satu batu diinjak oleh Nabi Ibrahim. Dia batu bisa mengangkat Nabi Ibrahim dengan sampai berapa meter tujuan Nabi Ibrahim. Setirnya, mesinnya, atau setrumnya pikiran Nabi Ibrahim, khotor Nabi Ibrahim. Mari kita memasangkan material di atas, ke atas sampai di atas, rapih-rapihkan di sana, turun ke bawah. Bukan setrum itu mah. Hari ini ditiru dengan para ahli teknologi dengan lift sekarang. Gak bisa batu seperti Nabi Ibrahim. Nah, batu yang dulu diinjak Nabi Ibrahim sekarang ada di samping Ka'bah, disebut Maqam Ibrahim. Artinya tapak kaki Nabi Ibrahim, dua tapak kaki Ibrahim yang dijadikan dari emas. Maka dipakai kurungan besi. Kenapa? Nanti ada yang ngambil kalau dikurung di Maqam Ibrahim. Di sana disunahkan kita berdoa. Termasuk Maqam Ibrahim itu adalah tempat ijabah. Pintu Ka'bah, Sadirwat, terus Hijir Ismail, terus Mijab, ya, pancuran emas, termasuk Maqam Ibrahim itu tempat-tempat ijabah. Nabi Ibrahim setelah selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa pada Subhanahu wa taala, Rabbana wa basbihim rasulam minhum. Ya Allah, jadikan satu utusan Rasul pihim dari orang Mekah. Karena dulu kan nabi-nabi Bani Israel, ya, orang-orang luar Makkah semua, tidak ada Bani Makkah dulu. Nabi Ibrahim berdoa pada Allah SWT untuk melestarikan, untuk menghormati Ka'bah yang mulia. Nabi Ibrahim memohon pada Allah SWT agar diturunkan Rasul di sekitar Makkah ini. Alhamdulillah terlaksana, dikabulkan Nabi Ibrahim doanya. Rasulullah lahir di sekitar Ka'bah tersebut. Penghormatan pada Nabi Muhammad jauh-jauh hari sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Ibrahim udah berdoa pada Allah agar diutus Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa alaihissalam yang luar biasa. Nabi Isa banyak kehebatan-kehebatannya. Nabi Isa masyhur sebagai nabi yang memulai ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Nabi Isa sesuai dengan zamannya jadi dokter yang hebat. Nabi Isa, kalau Nabi Isa menginginkan orang yang telah meninggal dunia beberapa puluh tahun bisa dipanggil oleh Nabi Isa hidup lagi. Itu kehebatan Nabi Isa. Ketika perjalanan Nabi Isa ketemu dengan anak-anak yang sedang bermain tanah liat, buat kebo-keboan, kambing-kambingan, ayam-ayaman. Nabi Isa lewat, ambil secuil. Nak, Bapak minta ini secuil tanah. Ngambil Nabi Isa secuil tanah, lalu dibentuk burung. Setelah sedikit membentuk burung, diterbangkan atau dilempar ke atas, jadi burung lalai, jadi burung kelelawar. Itu Nabi Isa main-main itu dengan anak-anaknya. Jadi banyak kehebatan-kehebatan Nabi Isa. Orang buta dari kodratnya, memang bukan buta baru-baru, buta dari lahir. Oleh Nabi Isa diraba mata jadi melihat. Orang yang sakit parah dilihat oleh Nabi Isa jadi sembuh. Jadi Nabi Isa luar biasa hebatnya. Nabi Isa sudah memperingatkan pada umatnya sebagai ta'dim, penghormatan pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa mengatakan, ya Bani Israel, ini Rasulun ilaikum musaddiqul lima baina yadayya minat Taurat. Kami ini Rasul untuk kalian yang membawakan kitab suci Taurat. Wa mubassiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Dan kami ada kegembiraan tersendiri di dalam hati kami bahwa
nanti akan ada Rasul setelah kami yang namanya Ahmad, namanya Nabi Muhammad. Genap ratus tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Isa udah menghormati, udah mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah tertulis dalam kitab Taurat bahwa Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Dan kitab Injil juga tertulis. Dan kitab Jabur juga tertulis ada Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghormatan lain, Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama. Ketika Nabi Adam menikah dengan Babu Hawa, dengan Siti Hawa, tidak tahu siapa walinya. Yang jelas yang diceritakan mahar. Maharnya, artinya mahar itu sangat penting. Mahar itu harus dibayarkan. Kalau dulu nikah maharnya nganjuk, maka bayarkan, harus dibayar. Bapak yang saya hormati, apa mahar Nabi Adam alaihissalam ketika menikah dengan Babu Hawa? Maharnya adalah 3 kali baca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Berapa ribu tahun lagi Nabi Muhammad, Nabi Adam Nabi pertama, Nabi Muhammad Nabi terakhir. Nabi Adam udah menghormati dengan mas kawinnya, bacakan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini alhamdulillah di sini kita sedang takdim mengagungkan Rasulullah dengan memperingati kelahirannya. Hanya jangan heran kalau kita ada pertanyaan, kenapa Rasulullah dirayakan kelahirannya? Kalau umatnya, ulama, aulia, umat-umatnya, para ulama-ulama khususnya di akhir zaman, wafatnya yang disebut haul kesekian puluh ulama anu, kesekian ratus ulama anu. Rasulullah lahirnya, kalau ulama wafatnya yang diperingati. Itu karena ulama diperingati wafatnya, di haul wafatnya karena terjadi penghormatan setelah ada pekerjaan, setelah terlihat jasa-jasanya para ulama, baru haulnya diperingati. Kalau Rasulullah masih di dalam kandungan sudah ada kehebatan-kehebatan. Kelahirannya hebat luar biasa. Ada cahaya yang terpancar sampai menjulang di atas, sampai kelihatan dari luar negeri Mekah. Cahaya hijau, putih campur hijau, keluar dari luar negeri kelihatan. Pada kelahirannya Rasulullah tidak ada kotoran. Kalau sahih Rasulullah udah dihitan. Kelahirannya udah bersih, udah dihitan. Wakila khotanahu jadduhu. Kil yang lain diceritakan yang menghitannya jadduhu, kakeknya. Bisa bilayalin sawiyah pada hari ke-7. Di sana hari ke-7 dikasih nama hari ke-7 di menyembelih hewan eka. Hari ke-7 juga dicukur rambut, sehingga jadi sunnah, kesunnah sampai sekarang kita di hari ke-7 dikasih nama juga sebaiknya di sana eka, di sana juga dicukur rambut. Kalau kebiasaan atau budaya yang ketemu di Kerawang, ketika cukur rambut anak, si nyukur itu pakai kelapa muda untuk memasukkan gunting yang dipakai menggunting rambut. Di sekitar sekeliling kelapa itu ada uang ditusuk-tusuk dikeliling. Nah, dulu saya barang datang ke Kerawang, saya kira ini akan dibagikan. Betul, nah hebat nih, nanti kebagian selembar nih. Maka masa 100.000 kan satu lembarnya. Ternyata tidak. Apa yang dimaksud? Mungkin itu mah ngalap barokah. Mudah-mudahan anak tersebut jadi banyak uang, mungkin begitulah. Dan ditapaul. Yang jelas sunnah Nabi ketika kita mencukur rambut anak,
Setelah dicukur, digunting beberapa rambut yang digunting. Setelah itu lalu semua rambutnya digundulin, disisakan sedikit aja gitu. Lalu ditimbang rambutnya ada berapa gram. Ada berapa gram rambutnya, terus diuangkan. Ada 2 gram, 2 kali harga emas 2 gram. Lalu dibagikan pada orang yang ada di sana atau orang miskin. Bukan hanya memperlihatkan uang tapi nggak dibagikan itu teman-teman. Bukan itu. Hadirin yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperingati untuk mengingat segala perjuangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga dengan takdim seperti diadakan perayaan-perayaan atau peringatan-peringatan acara Maulid Nabi benar-benar jadi takdim pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita jangan dulu terlalu terlalu bangga dengan adanya muludan telah kita takdim, karena laisal muradu bisahabati al amtor walakinnal muradu biha wujudul asmar. Adanya awan tebal bukan yang dimaksud dengan adanya hujan. Jangan dulu bergembira, bersukaria dengan adanya awan tebal, karena belum tentu awan tebal menjadi hujan. Jangan dulu kita bergembira dengan adanya hujan, belum tentu adanya hujan jadi bagus tanaman. Yang dimaksud dengan awan tebal itu adalah bagusnya hasilnya pertanian atau hasilnya tanaman kita. Dengan adanya peringatan Maulid Nabi ini, jangan dulu terlalu bangga kalau belum ditemukan buah daripada Maulid Nabi. Apa buah dari Maulid Nabi? Maulid Nabi, insya Allah seluruh para penitia sejak taat, sejak beribadat, sejak melaksanakan kegiatan yang di dalamnya ibadah atau taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah berbicara tentang taat, la tafruhu kat ta'atu li annaha barojat minka wafruh biha li annaha barojat minallahi ta'ala. Jangan dulu berbangga hati dengan taat seperti kita mengadakan perayaan Maulid Nabi jika perayaan atau taat kita ini terasa timbul dari kemampuan, kekuatan, upaya kita. Jangan bangga kalau Maulid Nabi ini diselenggarakan dengan perasaan pemampuan kita, kekuatan kita, upaya kita. Apa sebabnya? Kalau taat seperti Maulid Nabi ini dilaksanakan dengan pengakuan pekerjaan kita, kemampuan kita, itu malah jadi musyrik. Kenapa? Seluruh pekerjaan adalah apal Allah, tiba-tiba Maulid Nabi dikerjakan oleh penitia. Kekuatan penitia, kemampuan penitia. Jadi musyrik, mengakui kerjaan Allah. Asalnya format dohirnya Maulid Nabi mengagungkan Nabi karena satu hal, mungkin karena segi keilmuan mengenai ilmu tauhid belum begitu natrap, belum begitu melekat kuat di dalam jiwa seseorang, maka Maulid Nabi yang asalnya penghormatan akan menjadi syirik dan kemaksiatan karena dirasakan atau diakui pekerjaan kita, mampu kita, upaya dan kekuatan kita. Wafroh biha li annaha barojat minallahi ta'ala, boleh bangga, boleh bergembira dengan Maulid Nabi ketika segala upaya kita untuk melaksanakan perayaan Maulid Nabi ini adalah semuanya afalnya Allah SWT, penampakan dohirnya ada pada diri kita. Jadi kita ini pun tidak punya hawal, tidak punya kuat, hanya jadi penampakan afal Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan af'al Allah itu tumbuh dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kudrat Allah, iradat Allah. Iradat Allah dan kudrat Allah itu tidak pisah setiap saat, tidak ada pisah dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa jadi ukuran apakah maulid Nabi ini salah satu daripada penitia yang melihat af'al Allah, yang melihat sifat Allah, yang melihat nur dat Allah atau dat Allah. Kalau penitia ketika melaksanakan tugas-tugas masing-masing melihat af'al Allah, maulid Nabi menjadi nilai tafakur namanya. Kalau para penitia mengerjakan kegiatan maulid Nabi melihat kudrat Allah dengan basirohnya, maka maulid ini bernilaikan muraqabah namanya. Jika Allah membuka sirri kita untuk melihat nur dat Allah Ta'ala, maka maulid ini jadi nilai musyahadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan para penitia dan kita sebagai hadirin dengan acara maulid ini dapat menambah keyakinan, menambah kemarifatan, karena lahirnya Nabi ini menghapus atau membordarbarikan kemusyrikan. Wa kharratil asiratu wal asnamu alal wujuhi wal afah. Belum lahir Rasulullah udah berantakan, administrasi kekafiran udah berantakan. Lahir Rasulullah sehingga tapekong arca berhala berjatuhan dengan sendirinya. Maka dengan maulidan hapuskan kesyirikan, pengakuan punya kerjaan hapuskan, digantikan dengan apa Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru itu namanya maulid Nabi yang benar. Pulang dari maulid dan nanti kita membawa oleh-oleh maulid Rasulullah lahir, menghapuskan hornatil asiratu wal asnam, arca berhala berantakan, arca berhala al-wujuh wal afah tersungkur, asnam itu. Nah, maka kita maulid jangan menambah syirik, tapi maulid harus menumbuhkan tauhid, makrifat, tajalli pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehebatan lain kelahiran Rasulullah, wa khamadatin niranu nirul ma'budatu, apa? Wa khamadatin nirul ma'budatu min mamalikil farisiyah. Di Paris ada api yang tidak pernah padam. Dari mulai dinyalakan tidak pernah padam seumur hidupnya. Hanya di hari atau di pagi itu, pagi Rasulullah dilahirkan, tiba-tiba api tersebut yang dijadikan Tuhan oleh mereka padam seketika. Itu kehebatan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita memeriahkan atau memperingati Maulid Nabi antara lain padamkan persembahan-persembahan lain, seperti padamnya api yang dijadikan persembahan di negara Paris waktu dahulu. Banyak hormati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, selain daripada keistimewaan yang terjadi, kita harus membaca bekal apa atau pusaka apa yang pertama kali Rasulullah mewariskan pada umatnya untuk berjuang melaksanakan tugas keagamaan. Apakah ibadah haji, apakah puasa Ramadan, apa yang pertama kali dijadikan pusaka untuk umat, yaitu 2 kalimat syahadat. Yang pertama kalimat syahadat, sehingga 2 kalimat syahadat diolah oleh beliau bagi Nabi Muhammad tidak sebentar. 13 tahun Rasulullah di Mekah mengotak-atik, terus mengurus mengolah masyarakat, dimasukkan makna-makna kalimah thayyibah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, dari mulai lafadznya sampai makna, sampai ketetapan iman di benak-benak masyarakat Mekah.
Tidak sebentar, 13 tahun. Kalau kita hitung periode Nabi, Makkiyah dan Madinah. Makkiyah kalau masuk 13 tahun, Madaniyah 10 tahun, Makkiyah tauhid. 13 tahun tauhid. Madaniyah, ubudiyah dan jihad di Madaniyah. Jadi lebih banyak mengurus, mengolah tauhid. Dan lebih banyak Rasulullah di awal-awal perjuangan menyampaikan tauhid. Sehingga para ulama ahlul kalam membuat catatan-catatan setelah meneliti bagaimana perjuangan Rasul menyampaikan agama dari nol. Sehingga dalam jangka 23 tahun berjuang Rasulullah, sempurnalah agama Islam. Sempurna keilmuan di zaman itu. Sempurna pengamalan di waktu itu. Sempurna adaban kemanusiaan. Peradaban manusia beda jauh. Sebelum Rasulullah lahir, manusia memiliki kepercayaan masing-masing. Apa yang dirasakan dinikmati oleh mereka, apa yang dianggap berguna, apa yang dianggap berjasa, maka dijadikan Tuhan. Ada yang menuhankan matahari, ada yang menuhankan bintang, ada yang menuhankan sumberan mata air, ada yang menuhankan makhluk-makhluk lainnya. Apa saja yang dikira atau yang dirasa memberikan kenikmatan, memberikan kemanfaatan, dijadikan Tuhan. Maka banyak dulu waktu sebelum lahir Rasulullah, orang rumah tangga begitu nikah menuhankan istrinya, karena istrinya yang dapat memuaskan perasaan dia. Ada yang menuhankan makan dan sebagainya. Datanglah Rasulullah, semua itu dihapus dengan kalimat tauhid yang awal permulaannya ialah dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasul, atau asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimat yang tidak begitu panjang kata-katanya, dijadikan jimat oleh umat muslim, bukan hanya makna kandungan daripada kalimah itu, tapi lapannya saja udah menimbulkan kehebatan. Ketika Rasulullah SAW di masanya perang, lalu para sahabat ikut perang, orang muslim membawa senjata, orang kafir membawa senjata. Di suatu saat orang kafir dikejar oleh orang muslim, sama-sama bawa senjata kolewang atau pedang yang telah dijadikan alat bagi pribadinya. Muslim mengejar orang kafir, sebentar lagi akan dihunus punggungnya, akan dibunuh orang kafir. Takut mati bukan karena keyakinan, takut mati. Seorang kafir itu lepaskan kolewangnya, lepaskan senjatanya, Malik mengangkatkan tangan dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang tadinya orang muslim sudah semangat untuk membunuh orang tersebut, karena dua kalimat syahadat asyhadu anna wa asyhadu anna Rasulullah, jadi tidak jadi dibunuh. Itulah kehebatan syahadat. Padahal hanya karena takut mati, bukan keyakinan, bukan kepercayaan. Takut mati udah ada khasiatnya sehingga membela nyawanya orang tersebut. Hadirin saya hormati, syahadat itu dua kalimat syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu, ada yang mengasih terjemah aku bersaksi. Asyhadu, aku menyaksikan, aku mengiktikankan, aku membenarkan, aku juga memberi penjelasan pada orang lain. Jadi asyhadu banyak kata atau banyak terjemah yang ada kemiripan. Membenarkan, mengetahui, meyakini, mengiktikankan, mirip dengan asyhadu. Tapi walaupun ada sedikit kesamaan, tidak boleh
diganti asyhadu dengan kata lain. A'lamu an la ilaha illallah tidak boleh. A'taqidu an la ilaha, tetap asyhadu tidak boleh diganti. Kenapa? Satu, karena asyhadu ditinjau dari huruf. Yang pertama adalah hamzah. Kalau dilihat dalam keilmuan bahasa Arab, hamzah itu adalah alamat mudhari'iyah, tanda fi'il mudhari yang menunjukkan mutakalim wahdah. Asyhadu, asyhadu, aku bersaksi. Tidak boleh diganti dengan kata lain, karena itu mutakalim wahdah, aku bersaksi. Tidak boleh syahadat digantikan dengan orang lain, dan juga tidak bisa syahadat itu dibacakan oleh orang lain. Artinya walaupun yang membacakan bapak, anak, atau saudara, atau teman kita, kalau kita belum bacakan kalimat syahadat, tetap belum masuk Islam. Kita kafir. Digantikan bacaan syahadatnya dengan teman, digantikan dengan Pak Kiai, digantikan dengan bapak kita, tidak bisa. Cerita syahadat yang masyhur ketika Rasulullah SAW menyaksikan kematian pamannya Abi Thalib yang begitu bela, yang begitu perjuangannya luar biasa membela Nabi Muhammad. Tapi kalau kata kita, sayang Abi Thalib tidak pernah membacakan 2 kalimat syahadat. Rasulullah sering sekali menyampaikan ajakan pada Abi Thalib pamannya agar membacakan 2 kalimat syahadat, tapi tidak mau. Sampai sakit, sampai meninggal. Pas meninggal, Rasulullah mengadu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, Rasulullah sambil menangis mengadu pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jadikan paman kami orang yang bisa berakhir dengan membacakan 2 kalimat syahadat. Ya paman, katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berulang-ulang kali Rasulullah mengatakan 2 kalimat syahadat, tidak bisa menggantikan syahadatnya Abi Thalib. Tetap Abi Thalib meninggal dalam keadaan tidak membaca syahadat. Ketika Rasulullah menangis mengadu pada Allah Subhanahu wa ta'ala, malah turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad, kau tidak akan bisa memberikan hidayah pada orang yang dicintai, yang dikasihi, orang saudara atau teman kamu. Tugas kamu tabligh, titik, udah. Urusan hidayah urusan kami. Walakinnallaha yahdi may yasha. Allah yang memberikan hidayah pada siapa saja yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Abi Thalib meninggal tidak membaca syahadat. Kaul masyhur, Abi Thalib dibangunkan di alam kubur, lalu disuruh bacakan syahadat, lalu meninggal, tidak pernah berdosa lagi. Jadi Abi Thalib insya Allah jadi orang yang bahagia, yang selamat karena bela atau selalu menghadang siapapun yang mau mengganggu Nabi Muhammad SAW. Maka dalam doa kita, doa selamat, Allahumma as'aluka salamatan fidin wa afiatan fil jasad wa jiratan ilmi wa barakatil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'dal maut. Artinya ada orang yang diampuni dosa setelah meninggal, termasuk mudah-mudahan Abi Thalib. Mungkin Abi Thalib lainnya banyak. Maka ulama-ulama berdoa sampai hari ini dipakai dengan kiai-kiai dan ustaz-ustaz, apalagi tahlilan, wa maghfiratan ba'dal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Mudah-mudahan jadi ampunan terus datang pada orang yang telah meninggal dunia. Hanya ampunannya harus dibantu dengan orang yang hidup. Mereka yang telah meninggal tidak bisa memohon ampun dengan sendirinya. Maka kita punya orang tua, kita punya bapak, kakek dan lainnya, teman-teman, sering-sering kita
menyampaikan doa untuk mereka, mudah-mudahan ada di alam barzakh dalam keadaan selamat dan bahagia, ada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai maulid tadi jadi ibadat. Ibadat tentunya kita berharap seperti kita mengadakan peringatan maulid Nabi ini, taat tentu berharap mudah-mudahan dapat pahala. Airnya dimulutkan, pisangnya dimulutkan, apa-apa dimulutkan. Itu ada dari wong tua kita dulu. Wong tua mah kalau hari bulan Mulud ini satu rumah muludan, rumah lain muludan. Muludan itu bukan hanya satu kampung sekali. Kita mah satu masjid sekali satu bulan. Orang tua dulu mah di rumah ini muludan, rumah ini muludan, rumah ini muludan. Sering saya punya nenek sejak hidupnya tiap bulan Mulud, bulan Rajab, tahu tanggal berapa, habis Jumat pada ustaznya, nanti setelah sholat Jumat semua mampir di rumah nenek. Nenek udah menyiapkan, nenek mau muludan. Gak banyak cerita apa-apa itu. Sedekah, Fatihah berapa kali, kuhul berapa kali, udah makan gitu. Ini. Kalau kita mah baru muludan, orang sekampung sekali gitu. Maka kalah dengan orang-orang yang dulu. Hanya walaupun demikian, mudah-mudahan ini pekerjaan benar-benar jadi taat juga mendapatkan pahala. Mata tolab ta'iwadon ala amalin tulita bijisidki. Ketika kita mengharap padilah dari amalan, amal itu banyak, khususnya amal sholat. Sehingga Rasulullah apabila menceritakan tentang ibadah yang sering dijadikan contoh adalah sholat. Sehingga para sahabat menanyakannya, Rasulullah, ketika Rasul menceritakan soal ibadah, sering yang dijadikan contoh itu adalah sholat. Yang diceritakan ibadah itu banyak ya Rasulullah, ibadah itu banyak, tapi sholat sering diceritakan tentang ibadah. Rasul menjawab, sholat itu tolok ukur untuk ibadat lain. Apabila seseorang sholatnya udah baik, insya Allah wiridannya baik, insya Allah baca Qur'annya baik, insya Allah muludannya juga baik kalau sholatnya udah baik. Contoh sholat dulu. Kalau kita mengharap padilah dari amalan, tulibta bijudisikipihi, dimohon untuk benar dalam melaksanakan taat. Apa itu sidik? Sidik itu mutabaqatud dhahiri ala batin, sama apa yang dikatakan dengan ada yang ada dalam hati. Kita mengatakan Allah ketika sholat. Apakah benar hati kita itu ngikut dengan nama atau makna daripada asma Allah? Asma Allah itu asma yang menjadi induk seluruh asma. Yang 99 dalam Al-Quran, katanya 4 kitab suci, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, ada 4000 asma lebih. Induknya Allah. Maka timbul keikhtilafan. Asma Allah itu menurut ulama, ada yang menyebutkan Allah itu tidak ada takdimil muqaddamahnya, tidak ada awal permulaannya, udah saja Allah itu induk asma. Al-Karim Allah, Al-Wahid Allah, Al-Muhaimin Allah, Al-Ahad Allah. Jadi induk seluruh asma. Udah tidak ada awal muqaddamahnya. Menurut ulama lain, pendapat lain lagi, lafaz Allah itu asma itu ada permulaannya, seperti tercantum penjelasannya dalam kitab Sawi atau Ibnu Katsir juga, atau kitab Futuhatul Ilahiyah. Diceritakan di sana bahwa
lafaz Allah itu ada permulaannya. Ada yang mengatakan Allah mulanya aliha yaluhu ilahan. Ada yang mengatakan dari walaha yalu layahan ilahan. Ada yang mengatakan dari Allah al-ilah dipindahkan harkat hamzah dengan lam kemarifatan, dibaca Allah. Setelah Allah diidghamkan lam yang satu dan yang kedua, dibaca Allah. Setelah dibaca Allah, diluruskan i'rabnya sesuai dengan ahli qiraat. Kalau dimulanya patah dan doma, kesananya tafhim salamullah, Allah. Kalau di sananya kasroh, maka akhirnya tarkik billah. Jangan salah, jangan billah atau salamullah. Nah, ada aturan khusus. Ilah, aliha ilahan, laha yalulahan. Al-ilah, ilah itu ada nisbat. Nisbatnya 4. Ilahiyah, uluhiyah, uluha, alihah. Nisbat dari ilah ada ilahiyah, uluhiyah, uluha, alihah. 4. Dari 4 nisbat ini definisinya 1, yaitu ahadiyatu jam'i hakikatul wujudiyah. Kata orang Cikarang, saya mah orang Indonesia, bahasa Arab kurang paham. Coba diterjemah. Kenunggalan himpunan seluruh hakikat yang maujud. Belum juga paham. Kenunggalan himpunan seluruh hakikat daripada yang maujud. Harus tahu hakikatul wujudiyah. Harus tahu hakikatul Muhammadiyah. Wah, kata orang Cikarang, sama tolong terjemah yang letterlek aja, yang sekarang dikaji, sekarang mau diamalkan. Kalau kata orang Kerawang, korek-korek cok, sekarang diambil, sekarang dimakan. Apa makna yang singkat daripada ilahiyah tadi, uluhiyah tadi, atau alihah? Pangeran atau Tuhan ilah itu adalah Tuhan yang menjadi pusat. Ahadiyatu jam'i hakikatul wujudiyah. Allah itu Tuhan yang menjadi pusat. Jadi pusat seluruh makhluk adalah Allah. Allah itu menjadi pusat seluruh makhluk. Dibantu dengan surat Al-Ikhlas, Allahus Samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, memusat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk sedikit dapat membaca bahwa Allah itu adalah Tuhan yang menjadi pusat, boleh dari ayat Allah, ungduru madapis samawati wal ardh. Boleh dari sana. Lihat makhluk itu dalamnya. Lihat ada apa di dalam langit, di dalam bumi. Di antara bumi, diri kita. Ada apa di dalamnya? Bukan di dalamnya maksudnya darah atau daging atau tulang. Maksud dalam itu kita ada di alam mulki, jismani kita ini, di dalam kita ada ruh. Ada ruh kita. Nah, jismani kita ini tidak ada fungsi apa-apa. Seluruh pekerjaan dan aktivitasnya ngikut dengan ruhnya. Mau kemana ngikut dengan ruh. Mau mengerjakan apa mengikut dengan ruhnya. Jadi tidak ada upaya, tidak ada kekuatan jismani ini kalau tidak ada ruh. Di segala aktivitas kita adalah aktivitasnya ruh. Kita mah hanya mengikuti. Jadi ngikut dengan ruh. Kita tidak punya apa-apa. Ruh kita adanya di alam malakut. Alam malakut itu arwah, alam arwah nufus. Sama dengan kita jismani. Ruh kita di alam malakut tidak punya apa-apa. Tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata. Dari mana kekuatan ruh kita? Ruh kita kekuatannya dari induknya ruh. Apa itu induk ruh? Bisa disebut ruhul a'dham, bisa disebut hakikatul wujudiyah, bisa disebut hakikatul asma'iyah,
bisa disebut alam jabarut, bisa disebut alam wahdat sifat, wahdat dan lain sebagainya. Banyak sekali namanya. Sesuai dengan apa yang sedang diceritakan, maka namanya lain. Sekarang kita sedang menceritakan ruh, disebut ruhul a'dom namanya. Ruh kita pergerakannya, seluruh pergerakannya nunggu atau ngikut pada pergerakan ruhul a'dom. Ruh kita wala kuasa, makhluk tidak punya upaya dan tidak punya kekuatan. Ruhul a'dom awalu mawjudin khalaqahullahu ta'ala ala suratihi. Kembali lagi dengan ruh tadi, untuk kita bisa menghafal dan selalu mengingat, terapkan segala aktivitas kita ini, termasuk yang pertama sholat. Kita lihat sesuai dengan tugas Allah, unduru madapi samawati wal ard, lihat yang di dalam, jangan melihat yang luarnya. Badul Hukama menguatkan al-aqwan dohiruha giratun wa batinuha ibaratun. Makhluk termasuk kita ini, kalau dilihat luarnya akan menjadi giroh, tipuan, menghambat untuk bisa usul, bisa tajalli pada Subhanahu wa ta'ala. Kalau dilihat dalamnya, akan menunjukkan atau akan membuka pintu gerbang masuk ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat dalamnya. Begitu kita sholat, lihat yang sholat sebenarnya itu. Bukan kita yang jismani ini, tapi yang sholat itu, adalah yang nur, yang seperti kita, segede kita, yang wajahnya juga sama dengan kita. Wajahnya sama dengan kita, gedenya sama dengan kita, hanya dia mah nur. Itulah yang ruku itu, yang sujud itu, yang baca itu. Kalau kita ditinggalkan dengan ruh itu, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa sujud, tidak bisa baca Fatihah, tidak bisa baca tahiyat kalau tidak ada ruhani. Jadi sekarang sedang kita disambungkan dengan rohani, dan nanti setelah ditinggalkan rohani, sama kita ini tidak ada apa-apanya. Nanti setelah ditinggalkan rohani dan sekarang sedang bersatu dengan rohani, sama la haula wala quwata. Jadi pertama kali sholat kita lihat, bukan kita yang sholat, tapi itu ruh. Baru di tahap pertama melihat ruh, tidak punya ego kita, tidak ada ria, tidak ada ujub. Ria kenapa? Karena punya pekerjaan, ingin dilihat orang. Pekerjaannya tidak punya. Yang punya kerjaan adalah ruh. Jadi hilanglah ria, hilanglah ujub, hilanglah sum'at dan sebagainya. Karena yang bekerja bukan kita, tapi yang sholat itu adalah ruhani. Setelah sholat baca Quran, itu yang baca Quran ruhani. Yang wirid itu. Lalu berjalan dengan aktivitas sehari, yang berjualan di warung dan di pasar, itu ruhani. Kalau ditinggal nggak bisa bilang jualan kita. Terus itu langkah pertama. Yang kedua, karena ruh tidak punya apa-apa, ruh juga nunggu ruh itu nunggu induknya ruh. Pergerakan ruh kita nunggu bagaimana gerakan dari ruhul a'dom. Kalau begitu kita bukan mengikut ruh, kita ngikut dengan ruhul a'dom. Kalau ruhul a'dom tidak bisa seperti tadi. Ruhul a'dom seperti kita, segede kita, tidak bisa. Karena ruhul a'dom itu ketika kita melihat di dalam kita ada ruh, di samping kita ada ruh, terus ke kanan sampai tidak ada ruh, semua penuh dengan ruh, ke kiri penuh dengan ruh, ke atas, bawah, depan, belakang semua penuh dengan ruh, semuanya penuh dengan ruh, itu namanya ruhul a'dom. Ketika ruhul a'dom masuk, kelihatan, dibaca, dipandang ada di satu makhluk, karena setiap makhluk adalah bibitnya atau pusatnya ruhul a'dom. Laulah, kalau makhluk itu aplak. Kalau tidak ada ruhul a'dom, tidak ada apa-apa. Maka makhluk tersebut semua diciptakan Allah dulu, sekarang, dan nanti dari ruhul a'dom.